Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnawati, SPDSD dari SD Negeri 1 Tulakan. Saya CDP Angkatan 10 di Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul dari D1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Tulakan yang kebetulan dipimpin oleh Bapak Abdul Kafir MPD. Maaf Bapak, sebelumnya saya mau minta waktu untuk wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan berikan kepada Bapak Abdul Kafir. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Oke, nah untuk kita bisa mengenali kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu, biasanya kita kenali dulu nilai-nilai atau nilai-nilai yang bertentangan di antara keduanya gitu. Kalau masalah yang timbul itu mengandung nilai yang sama-sama baik, itu berarti kita ada dilema etika. Tetapi jika masalah itu yang satu mengandung unsur baik dan yang satu tidak baik, maka itu tergolong dalam bujukan moral gitu. Oke. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, nah ketika kita menghadapi permasalahan yang mengandung dua nilai yang sama-sama baik, begitu biasanya kita pertimbangkan terlebih dahulu nilai mana yang kebaikannya itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi yang kebaikannya lebih tinggi itu yang kita ambil, terus kemudian setelah itu kita juga lihat mana yang mengandung resikonya lebih kecil. Jadi yang baiknya lebih tinggi, kemudian yang resikonya lebih kecil, dan tentunya juga harus mempertimbangkan pada kepentingan murid gitu. Jadi yang diutamakan memang untuk kepentingan murid gitu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, biasanya untuk menyelesaikan masalah itu kita kenali dulu masalah yang muncul tersebut, siapa saja yang terlibat gitu. Kemudian kita cari tahu penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Kemudian setelah itu kita musyawarahkan, tidak hanya dengan yang bermasalah tersebut, tetapi juga dengan warga sekolah gitu. Baru nanti kita musyawarah untuk bisa mengambil mana sekiranya alternatif yang bisa kita pilih, yang kita tentukan seperti yang tadi, yang nilai kebajikannya lebih tinggi, yang resikonya lebih rendah, dan tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang saya rasa cukup efektif dalam membantu saya menyelesaikan banyak kasus itu adanya komunikasi yang efektif antar sesama guru atau warga sekolah gitu. Karena dengan komunikasi yang baik itu nanti akan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut dengan lebih baik. Jadi komunikasi antar sesama itu memang harus diperhatikan. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya rasa itu masih cukup sulit itu ketika kita harus menentukan mana yang harus kita pilih di antara dua kebaikan tersebut gitu. Mengidentifikasinya itu kadang-kadang butuh waktu yang lebih, kemudian butuh juga koordinasi atau musyawarah dengan
para guru atau warga sekolah gitu. Jadi menentukan atau mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam dilema etika tersebut. Kemudian ya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Oke. Nah, untuk jadwal tertentu itu kita tidak ada, karena masalah kan bisa muncul kapan saja. Iya. Nah, ketika masalah itu muncul, maka sebaiknya memang ya harus segera diselesaikan, tergantung dari ringan atau beratnya masalah yang muncul tersebut. Kalau masalahnya cukup ringan, harus segera kita selesaikan. Tetapi kalau misalkan masalahnya itu cukup rumit, kan lebih membutuhkan banyak waktu untuk diskusi bersama. Jadi kalau memang jadwal khusus itu tidak ada, tetapi kalau jadwal untuk diskusi bersama guru itu ada, tapi kan itu tidak khusus membahas masalah tentang dilema etika gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah ya harus segera diselesaikan. Adakah ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, nah biasanya ketika saya itu belum bisa memutuskan sendiri, itu saya bertanya kepada para kepala sekolah yang lebih senior. Kalau tidak ya bersama Pak Pengawas. Nah, itu biasanya saya minta masukan. Mungkin kan mereka yang sudah senior itu sudah punya banyak pengalaman, jadi mungkin bisa memberikan masukan. Jadi ya memang kalau setelah diskusi di sekolah masih belum menemukan jawaban yang bagus, itu biasanya saya bertanya kepada kepala sekolah senior dan pengawas sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ketik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, jadi ketika masalah itu muncul, memang harus segera kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut gitu. Dan saat itu juga kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan saat itu. Tetapi kan tergantung juga dari besar atau ringan atau beratnya masalah yang muncul tersebut. Kalau memang butuh pemikiran yang lebih, ya harus kita pikirkan dengan lebih, karena kan keputusan yang diambil itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan tentunya juga dalam pengambilan keputusan itu kita harus memperhatikan kepentingan murid gitu. Jadi memang segera diselesaikan, terus harus juga mempertimbangkan kebutuhan. Terima kasih atas wawancara kita kali ini, sangat bermanfaat sekali. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Abdul Kafir, Kepala SD Negeri 1 Tulakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnawati SPD SD dari SD Negeri 1 Tulakan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Tujuan kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di SD Negeri 8 Tulakan bersama dengan Ibu Titik Sumartini MPD, Kepala SD Negeri 8 Tulakan. Pada Ibu Titik, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Sumartini, Kepala SD Negeri 8 Tulakan. Maaf sebelumnya nih untuk Ibu Titik Sumartini, kali ini saya melakukan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang diambil oleh Kepala SD Negeri 8 Tulakan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Titik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Ya, terima kasih.
dalam keseharian kita sebagai seorang pemimpin tentunya kita banyak menjumpai kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Kasus-kasus dilema etika itu terhubung dengan nilai-nilai benar melawan benar, dan bujukan moral itu salah melawan benar. Untuk mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, saya memang berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru untuk bagaimana nanti saat pengambilan keputusan itu sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Gitu. Untuk selanjutnya, apakah selama ini bagaimana Ibu Titi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentunya kita akan melihat dampak dari nilai-nilai kebenaran itu bagi peserta didik tentunya, karena yang paling utama memang peserta didik. Jadi untuk menentukan itu saya mengidentifikasinya dari kasus-kasus tersebut apakah nanti masuk ke dilema etika atau bujukan moral, sehingga kami memudahkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian melihat apakah kepentingan itu secara personal ataukah secara kelompok. Jadi terkait dengan etika, moral, dan juga prinsip-prinsip yang diyakini oleh sekolah sendiri. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Titi lakukan selama ini? Tentunya menggunakan prosedur yang sudah umum gitu. Yang pertama, kami mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi yang relevan dengan kasus yang terjadi. Kemudian kami melihat nilai-nilai kebenaran, melawan kesetiaan, dan rasa peduli dan rasa kasihan seperti itu. Kemudian kami mendiskusikan bersama dengan tim guru dan staf dari warga sekolah. Kemudian dari hasil diskusi bersama, diskusi terbuka itu, kami bisa membuat keputusan yang sekiranya berdampak positif kepada peserta didik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Titi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif itu dengan diskusi dan komunikasi, itu yang paling utama. Kemudian menyederhanakan kasus tersebut sehingga akan lebih mudah dikondisikan, dan dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Baik, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang paling utama untuk tantangan itu saat kita membuat keputusan itu belum bisa memuaskan semua pihak. Kemudian banyak pertimbangan dari faktor-faktor tentang nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Kemudian tekanan dari berbagai pihak, terutama dari pemangku kepentingan, kemudian dari orang tua, dari warga sekolah lain, mungkin seperti itu. Kemudian di titik selanjutnya, apakah Ibu Titi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu Titi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Titi jalankan? Secara kalau jadwal tidak ada yang Ibu jadwal khusus, itu tidak ada, tetapi secara kondisional kasus itu kalau misalnya memang bisa diselesaikan di tempat, kita selesaikan di tempat.
Yang penting kasus itu diselesaikan sesegera mungkin tanpa menghilangkan prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil walaupun diambil secara cepat itu tidak melenceng dari prosedur yang berlaku. Jadi tetap sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang kita yakini di sekolah. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk berikutnya, adakah nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam tindakan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, tentunya yang paling sering membantu saya itu tim guru, kemudian staf-staf sekolah dan warga sekolah. Ada komite, kemudian dari pengawas, itu termasuk yang saya mintai pertimbangan. Karena apa? Karena dengan ide-ide mereka saya bisa menentukan keputusan yang tepat. Kemudian Ibu Titik, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Titik petik dari pengalaman Ibu Titik mengambil keputusan dilema etika? Iya, dari berbagai hal yang sudah saya lakukan, yang paling saya anggap itu suatu hal yang paling penting dalam pengambilan keputusan itu adanya diskusi dan komunikasi. Selain itu kita bisa menyederhanakan kasus dengan mengidentifikasi lebih detail lagi bagaimana kasus itu terjadi dan bagaimana nanti kita bisa membuat suatu keputusan. Demikian tadi wawancara dengan Ibu Titik Sumartini MPD, Kepala SD Negeri 8 Tulakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.